Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumasya Azahra dengan NIM I0002500065. Di sini saya akan menjelaskan tentang putusan nomor 32/PUU nomor 18 tahun 2020. Kesimpulan analisis juridis putusan MK nomor 32/PUU nomor 18 tahun 2020. Yang pertama, legal standing pemohon. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan pemegang polis AJB Bumi Terah 1912 dan anggota Badan Perwakilan Anggota. Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Perasuransian. Kerugian berkaitan dengan ketidakpastian hukum mengenai peraturan Badan Hukum Usaha Bersama. MK menyatakan pemohon memiliki kedudukan hukum. Kesimpulan hukumnya itu, pemohon memiliki syarat legal standing untuk mengajukan uji materi. 2. Ada kerugian konstitusional. Permohonan mendalilkan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Perasuransian menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945. Putusan MK nomor 32/PU 6 tahun 2013 sebelumnya telah memerintahkan agar pengaturan usaha bersama diatur dengan undang-undang tersendiri. Namun Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 justru mendelegasikan pengaturan tersebut kepada peraturan pemerintah. Kesimpulan hukumnya, kerugian konstitusional permohonan bersifat aktual dan memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya normal yang diuji. 3. Ada alat bukti pemohon. Pemohon mengajukan dokumen anggaran dasar AJB Bumi Terah 1912 putusan MK nomor 32/PUU nomor 62 tahun 2013 serta peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2019. Bukti digunakan untuk menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara putusan MK terdahulu dan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Perasuransian. Kesimpulan hukum, alat bukti yang diajukan cukup untuk mendukung dalil kerugian konstitusional pemohon. Keempat, ada bantahan termohon pemerintah dan DPR. Pemerintah berpendapat pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Perasuransian tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Pemerintah menilai pembentukan PP sebagai pelaksanaan kewenangan yang diberikan undang-undang. Pemerintah juga mempersoalkan kedudukan hukum pemohon. Kesimpulan hukumnya, pemerintah meminta pemohonan ditolak, namun mahkamah memiliki penilaian berbeda berdasarkan konstitusi dan putusan sebelumnya. 5. Pertimbangan hakim. MK menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat serta wajib dilaksanakan. Pengaturan usaha bersama melalui peraturan pemerintah bertentangan dengan arah putusan MK nomor 32/PUU nomor 6 tahun 2013 yang menghendaki pengaturan melalui undang-undang. Demi kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional, frasa-frasa diatur dalam peraturan pemerintah harus dimaknai diatur dengan undang-undang. Kesimpulan hukumnya, dalil pemohon beralasan menuntut hakim dan bertentangan dengan prinsip ketidakpastian hukum dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945. Yang keenam, ada amar putusan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon. Yang kedua, menyatakan frasa diatur dalam peraturan pemerintah pada pasal 6 ayat 3 Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang ketiga, menyatakan frasa tersebut harus dimaknai menjadi diatur dengan undang-undang. Yang keempat, memerintah DPR dan Presiden menyelesaikan undang-undang tentang asuransi usaha bersama paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan. Konsekuensi hukum. Yang pertama, pengaturan Badan Hukum Usaha Bersama tidak lagi dapat hanya diatur melalui peraturan pemerintah. Yang kedua, DPR dan Presiden wajib membentuk undang-undang khusus mengenai asuransi usaha bersama. Yang ketiga, putusan MK berlangsung final dan mengikat bagi seluruh pihak. Kemudian adapun kesimpulan akhirnya, MK mengabulkan permohonan pemohon karena pada pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Perasuransian menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sejalan dengan putusan MK sebelumnya. Oleh karena itu, pengaturan usaha bersama harus dikabulkan melalui undang-undang, bukan peraturan pemerintah. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.